Ini kita sedang persiapan untuk sound karnaval atau sound takbiran ya. Jadi kita memakai sound dengan kapasitas 5000 watt. Ini sound system kita setahun sekali ya, hanya untuk hiburan saja. Karena ini anak-anak yang kegiatan di bengkel juga sudah mulai libur, jadi kita agak luang waktunya. Orderan juga sudah kita tutup. Kita lanjut lagi besok kalau setelah H+6. Nah, jadi ada waktu sekalian nyoba sound, sekalian hiburan, dan sekalian nyoba inverter. Ini ya spek inverter yang mau kita gunakan untuk karnaval atau takbir keliling. Jadi dayanya ini 5000 watt. Nah, nanti buat pemakaian di sound bisa termonitoring di sini. KWH total selama kita menggunakan beban sound juga bisa kita lihat berapa KWH, karena sound itu dia membutuhkan daya besar saat bass saja, saat frekuensi rendah atau sub. Nah, baru wattnya tinggi. Kalau hanya untuk beban-beban mid, nah tentunya watt juga kecil. Di sini ada LVD untuk batasan atas bawah baterai. Dan ini MCB, output inverter, baterai, dan soft start. Simple. Kita lihat dalamannya. Switch on off ada di depan. Jadi ini kita buat juga model seperti Rax Power ya. Nanti bisa kita tumpuk dengan set power. Untuk inverter nih kita menggunakan 24 MOSFET tipe low frekuensi dengan sistem baterai nanti 48 volt. Trafonya. Untuk jalur input baterai serta output ban ada di belakang. Langsung aja kita lihat powernya ya. Power ada di sebelah sini. Nah, ini powernya. Jadi kita dulu itu produksi power. Ini sisa produksi 3 tahun lalu, kapasitas 3000 watt. Aspro H3 3000 watt. Untuk baterai ini kita nanti menggunakan 2 unit baterai lithium 48 volt 100 ampere. Langsung aja kita pasang. Ini sound system juga setahun sekali keluar, cuma buat hiburan. Box jago ternyata setahun ini pangan rayap. Walah, yang ini juga dimakan rayap. Wah, bolong ya ampun. Gerujak resine apa ya bacaane? Ya anti parah munggah ora nih. Munggah kae. Tapi ya speakernya enggak woyo 12 ya. 12 tekan dhuwur nih. Buka wae po. Ini kita lihat setelah 1 tahun nggak dipakai. Buka. Wah, lembab. Lembab. Aman. Wah, iki rayap iki. Rayap. Nulane ora iki. Kuper. Cek satunya. Ini sedang cek mesin ya, karena power ampli juga setahun sekali ini keluar nih. Untuk power kita juga menggunakan rakitan. Ini inverternya kapasitas 5000 watt. Untuk aksesoris ini kita menggunakan equalizer sama DLMS, ada efek, ada lagi crossover. Ini
JBL. Inverter juga rakitan. Kok inverter? Powernya rakitan. Yang atas ini yang inverter. Ini power bekas dulu kita ngerakit ya. Udah 3 tahunan lah. Nah, untuk speaker sendiri kita menggunakan sub 2x18 in CLA setahun sekali keluar. Mid di sini. Untuk baterai ini ya, baterai kita nyoba 2 unit dulu. Liverpool 48 volt 100 ampere. Ditali wae nek tumbangke. Ndak rontok. Jadi untuk karnaval atau untuk takbiran sekarang sudah nggak perlu repot-repot, nggak perlu berisik. Nah kalau dulu kita takbiran depan salon, belakangnya mesin, pojok sini baru genset. Nah operator itu malah bau solar, sama suara sound pun juga tertutup oleh bisingnya suara genset. Sekarang udah sip, kita pakai baterai jadi lebih efisien ya, karena kondisi sound seperti ini dia memerlukan daya tinggi di saat sub ini aktif. Kalau cuma untuk kecil-kecilan mid, daya pemakaian cuma kecil. Untuk power 2 unit, 1 unit untuk sub, 1 unit lagi untuk midnya di atas nanti. Ini nyambung kabel dari baterai ke inverter. Jadi input output ada di bagian belakang. AC on. Untuk sepeda bawah kapasitas 5.000 kita bisa menggunakan CLA 2x18 in, speaker menggunakan 18 in Vobolus, untuk mid juga Vobolus. Ini setahun sekali keluar, mantap. Nah untuk sistem mesin sendiri simple, jadi mesin. Nah ini power atau daya utama kita menggunakan inverter ya. Jadi sudah nggak perlu repot, nggak perlu berisik. Nah, kalau dulu kita di sini masih ada genset gede waktu sound karnaval seperti ini atau takbiran. Nah di sini ini ada genset. Suara dari genset pun bising, nggak bisa bercampur ya dengan suara sound, jadi didengarkan pun juga nggak enak. Dan polusinya itu, bau solarnya itu, jadi operator juga jadi bau solar. Nah kita menggunakan inverter ini lebih efisien, lebih simpel, karena daya yang dibutuhkan untuk sound kapasitas 5000 watt ini sebenarnya cukup kecil. Nah dia memerlukan daya tinggi di saat kondisi sub berbunyi atau sub aktif. Kalau hanya untuk atasan, mic high, daya pemakaiannya ini di bawah 1000 watt. Nah kalau pas
bass kenceng, nah bisa tembus 3000 sampai dengan 5000 watt. Untuk inverter ini kita tetap low frekuensi karena ini sistem buat ugal-ugalan ya. Karena untuk sound ini daya kejutnya saat kondisi bass itu juga besar. Nah untuk baterai nanti kita akan tambahkan 1 unit lagi karena ini kita baru menggunakan 2 unit baterai lithium Livopo 4 48 volt 100 ampere. Jadi satu baterai ini daya tampungnya posisi full sampai terkuras habis ini di 4,8 kWh. Nah kita cari aman, daya tampung satu baterai ini 4 kWh. Dan kalau 2 baterai tentunya daya tampung ini di angka 8 kWh. Kita asumsikan dengan sound system kapasitas 5000 karena bebannya yang labil, naik turun seiring suara musiknya. Nah kita ambil rata-rata di angka 2000 watt. Jadi 8000 dibagi 8000 ini daya tampung si baterai, dibagi 2000 watt konsumsi si sound system sendiri. Jadi sudah mampu bertahan selama 4 jam untuk full musik dan baterai cuma 2 unit. Nah tapi kita akan tambahkan 1 baterai lagi karena takut saya sistem BMS ini protect. Dalam baterai lithium ini terdapat fungsi BMS ya, baterai manajemen sistem. Saat terkena beban kejut atau kondisi bass tentunya kan arus yang mengalir pada BMS ini juga akan tinggi. Nah takut saya pas ugal-ugalan angkat sub, nah baterai akan terjadi protek karena over arus atau over daya. Makanya kita akan tambahkan 1 unit lagi nanti. Untuk power sendiri kita cukup simpel menggunakan 2 unit. 1 unit untuk sub untuk mengangkat 2x18 in dan 1 unit lagi untuk sub sendiri kapasitas di 2000 watt ya. Jadi 2x2000 watt dan untuk mid kita menggunakan 2x1500 watt ditambah crossover JBL. Jadi crossover ini untuk membagi frekuensi di masing-masing speaker ya, yang sub ya untuk sub, yang mid ya untuk mid, yang high ya untuk high. Nah seperti ini, mesinnya ada di samping. Untuk mixer ini kita simpel aja sih, cuma untuk musik-musikan bisa dibilang. Nah, ini mesinnya, power serta inverter. Kita akan coba. Musiknya ready, lek tolkah. Nah, untuk musik kita akan lihat posisi bunyi ini mampu menyedot daya sampai berapa watt. Nah, nanti bisa kita lihat di inverter karena inverter ini udah kita pasangin wattmeter. Wattmeter itu untuk melihat arus kerja, tegangan inverter dan kWh total pemakaian. Jadi buat teman-teman yang ingin sound minimalis, nggak usah repot-repot atau bising-bising menggunakan genset ya. Cukup pakai 2 baterai aja sebenarnya sudah kapasitas 5000 seperti ini loh. Nanti kan di atas ini masih kita tambahkan untuk mid itu 4x12 in plus 4x tweeter 2 inch. Kita tambahkan di atas. Nah untuk suara kita akan coba, ini baru kita persiapan musik. Nah Alan mungkin ngesut sininya. Wattmeter satunya di sana, mentok belakang, mentok sana. Iya. Nah, ini kita akan lihatkan suara musik dan watt konsumsi. Ini posisi standby. Ini standby-nya tegangan baterai di 49 volt, masih full. Ini beban untuk power dan aksesoris ini cuma 131 watt. Mundur lagi ndah. Nah kita lihat seberapa besar daya yang diperlukan untuk ngangkat 4x18 in dan 4x12 in mid. Yuk gas. Oke naik. Off. Nah kita lihat baterai. Nah ini ya. Seperti yang saya bilang tadi,
Baterai ini memiliki sistem proteksi BMS. Jadi saat terkena hantaman bas yang tinggi, nah sistem BMS ini akan memproteksi. Nah ini off, ini alarm BMS. Tinggal kita genduk nanti aktif lagi. Coba Mas Benu digenduk. Jadi udah positif, akan kita tambahkan 1 unit baterai. Nah, kalau pemakaian daya atau musik cuma pelan-pelan, bukan DJ, bukan yang sap-sap, pakai 2 unit baterai pun sebenarnya sudah cukup. Tapi ini kita cuma, yaitu kita cuma untuk hiburan aja, jadi gas-gasan untuk menyalakan musiknya. Tentunya membutuhkan daya support dari baterai juga tinggi. Untuk sistem charging sendiri, ini kita nggak tambahkan alternator ya. Kalau kemarin kan kita waktu karnaval atau takbiran sebelumnya kita tambahkan alternator. Dari alternator mobil kita step up untuk mengisi baterai. Tapi kemarin itu ternyata dari kapasitas si baterai sendiri pun masih sisa banyak. Jadi kita udah nggak perlu pakai step up lagi. Tinggal nanti kita kondisi baterai kita buat full, baru kita buat keliling desa udah cukup lah. Nah ini tinggal restart, udah mau on lagi. Tadi padahal beban baru yang terbaca di wattmeter kisaran 2000 sekian lah, hampir 3000. Tapi sebenarnya pembacaan di wattmeter ini kurang akurat. Yang lebih akurat sebenarnya di arus DC-nya, DC dari baterai. Cik gelem muni ra? Jatuh loh. Nah, coba kita lihat lagi. Mungkin sapnya ngangkatnya pelan-pelan saja biar nggak langsung protek. Berapa Pak tadi? 3000-an ya? Ya, 3000. Jadi posisi watt tinggi seperti ini terbaca di wattmeter udah 3000-an watt. Nah, posisi itu 3000 watt itu posisi musik tinggi ya, atau subnya besar. Kalau posisi standar cuma 1000 watt, 1500, 500 watt. Nah, tentu daya tampung baterai udah bertahan sampai 4 jam lebih. Sedangkan kalau kita karnaval keliling-keliling desa ini paling lama-lamanya biasanya cuma 2-3 jam. Jadi sebenarnya 2 baterai sudah cukup. Nah, untuk sistem charging besok kita akan charging juga pakai panel surya. Buat teman-teman yang ingin karnaval sekarang udah nggak perlu repot-repot seperti tahun-tahun sebelumnya ya, harus pakai genset. Sekarang zaman udah canggih, udah modern, tinggal kita menggunakan inverter dan baterai, kita udah bisa keliling-keliling tanpa perlu bising, tanpa perlu bau solar. Sekian, terima kasih. Salam Aspro Jogja.